Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wahyuni dengan NIM B04222041 dari Prodi Gizi kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang struktur atom sebagai pengganti MIT. Struktur atom. Di video kali ini, saya akan fokus membahas mengenai perkembangan teori atom. Teori atom yang kita pelajari ada 5. Yang pertama dimulai oleh Dalton, yang kedua dikembangkan oleh Thomson, yang ketiga dikembangkan oleh Rutherford, yang keempat dikembangkan oleh Bohr, dan yang terakhir yang kita kenal sekarang ini yaitu model mekanika kuantum. Nah, mari kita bahas masing-masing ya. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulatnya, yaitu yang pertama, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda tersusun atom yang berbeda pula. Yang kedua, atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu, membentuk suatu senyawa. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Itulah postulat yang dikemukakan oleh Dalton. Selain menjelaskan teori atomnya, juga terdapat kelebihan pada postulat tersebut, di mana dari poin nomor 2 dan nomor 3, Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa atau disebut dengan hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau disebut dengan hukum Proust. Ada juga beberapa kelemahan pada teori atom Dalton, di mana Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan pada kenyataannya atom-atom masih dapat dibagi-bagi lagi menjadi partikel subatom. Selanjutnya, teori atom Dalton ini dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif, dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Jika digambarkan, model atom Thomson ini mirip seperti roti kismis. Thomson mengemukakan teori atomnya berdasarkan percobaan sinar katodanya dan menemukan partikel subatomnya yaitu elektron, sehingga menghasilkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda. Jadi, kelebihan dari teori yang dikemukakan oleh Thomson yaitu dapat menerangkan adanya partikel subatom dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Namun, kelemahannya yaitu Thomson tidak dapat menjalankan susunan muatan positif dan negatif dalam atom yang kemudian dikembangkan oleh pada teori atom Rutherford. Rutherford mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis.
Dari teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford terdapat beberapa kelebihan, yaitu dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis, menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun, ada juga kelemahan pada teori atom Rutherford, di mana Rutherford tidak menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Nah, kita perlu tahu jika suatu benda, dalam hal ini adalah elektron, mengelilingi inti sebagai pusat massa atau pusat gravitasi dengan energi kinetik tertentu. Energi kinetik ini akan mengatasi daya tarik inti terhadap elektron, sehingga elektron dapat mengelilingi inti. Kemudian, kelemahan teori atom Rutherford dijawab oleh teori berikutnya, yaitu yang dikembangkan oleh teori atom Bohr. Model atom Bohr. Apabila elektron mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan akan bersifat kontinu. Namun, Bohr melalui percobaan spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atau diskrit ini menunjukkan bahwa atom hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan dengan energi tertentu yang disebut kulit atom. Jadi, kelebihan atom Bohr yaitu dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, di mana elektron tidak akan menyatu ke inti karena pergerakan elektron terjadi dalam lintasan yang stasioner atau tetap. Lalu, Bohr juga dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Sementara kelemahan dari teori atom Bohr yaitu tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen, lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elif, bukan lingkaran, dan posisi elektron tidak bisa ditentukan secara pasti. Selain itu, Bohr juga tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Berikutnya, model atom mekanika kuantum atau teori atom modern. Model atom ini menganggap bahwa elektron bukan partikel diskrit seperti yang dijelaskan oleh Bohr, namun elektron memiliki sifat dualisme materi. Teori atom ini mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom dan elektron menempati ruang yang disebut orbital. Kelebihan dari teori atom ini yaitu dapat mengidentifikasi proton dan elektron berlokasi di inti atom dan juga elektron serta kebolehjadiannya ditemukan di orbital. Lalu, teori ini juga menjelaskan bagaimana mengukur perubahan elektron, energi eksitasi dan emisi elektron. Sementara, kelemahan dari teori atom modern yaitu rumusan persamaan gelombang hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dengan atom yang berelektron tunggal, serta model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.